Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mepresentasikan tugas kami yang berjudul tentang teori hermeneutika Fazlur Rahman yang beranggotakan Muhammad Fahmi Athoillah, Lailatul Rizkiyah, Nopriani Hasibuan, Sofia Mutiara Adimatul Adha. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Hermeneutika merupakan seni dalam memahami, menerjemahkan, dan menafsirkan suatu wacana yang asing, jauh dan gelap maknanya menjadi suatu wacana yang transparan, dekat, dan dapat dipahami maknanya. Hermeneutika sendiri memiliki metode, yaitu yang menekankan pada kesadaran teks, konteks, dan kontekstualisasi. Kajian terhadap teks misalnya telah menjadi instrumen dasar para mufasir. Aspek kontekstualisasi juga tidak lepas dari beberapa pengkaji Al-Quran periode klasik. Sifat Al-Quran yang bersifat historis menyebabkan munculnya gagasan dan teori hermeneutika. Dalam mengkaji teori ini memerlukan kerja dan usaha yang mendesak agar teori ini dapat dikembangkan dalam memahami Al-Quran secara utuh. Melalui metode ini, Al-Quran dalam sebuah pandangan dunia dapat dirumuskan dan dipahami. Salah satu tokoh ilmuwan muslim yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Fazlur Rahman. Beliau merupakan seorang pemikir dan tokoh intelektual Islam kontemporer terkemuka, di mana beliau dapat menghasilkan berbagai karya yang begitu banyak, yang mana karya tersebut dapat memperluas pengetahuan, juga tasawuf dan filsafat. Dalam kehidupan ini terdapat tantangan baru dalam kehidupan modern dan kontemporer. Fazlur Rahman memandang perlu diupayakan reinterpretasi Al-Quran. Dalam hal ini, beliau menawarkan metode tafsir kontemporer yang berbeda dengan metode tafsir sebelum-sebelumnya. Langsung saja yang pertama, yaitu tentang biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman merupakan seorang tokoh mufasir kontemporer yang lahir pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, yang kini merupakan bagian dari negara Pakistan. Ia berasal dari keluarga yang berilmu dan taat. Ayahnya merupakan seorang ulama tradisional yang mengajarinya ilmu dasar-dasar keagamaan. Meski demikian, sejak kecil ia telah melepaskan diri dari pemikiran-pemikiran sempit dalam batasan-batasan tradisi bermadhab, dan ia kemudian mengembangkan pemikirannya secara mandiri. Pendidikannya dimulai sejak usianya masih belia di salah satu madrasah di Deoband. Kemudian pada tahun 1933 ia melanjutkan sekolah modern di Lahore. Pada tahun 1940 ia berhasil menyelesaikan tingkat pendidikan tingginya dengan gelar BA yang ditempuhnya di Departemen Ketimuran jurusan Bahasa Arab Punjab University. Fazlur Rahman kemudian memutuskan melanjutkan pendidikannya di Oxford University. Pada tahun 1946. Pada tahun 1950 ia berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dengan disertasi menyoal Ibnu Sina yang dibimbing oleh Profesor Van den Berg dan Hargib. 2 tahun setelahnya, buku An-Najat karya Ibnu Sina yang diterjemahkan oleh Fazlur Rahman diterbitkan oleh Oxford University Press berjudul Avicenna's Psychology. Kemudian setelah Fazlur Rahman lulus dari Oxford University, ia tidak langsung pulang ke Pakistan, akan tetapi ia menjadi dosen bahasa Persia dan filsafat Islam di Durham University, Inggris pada tahun 1950 sampai 1958. Dan di sini pula Fazlur Rahman juga berhasil menghasilkan karya orisinilnya. Namun karyanya ini baru diterbitkan ketika ia telah pindah di McGill
Kanada untuk menjadi Associate Professor bidang Islamic Studies. Pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman yang berani dan progresif tentang studi Islam itu ternyata menuai perlawanan di kalangan ulama tradisional. Bahkan mereka menuntut Rahman untuk mundur dari beberapa jabatan yang telah diembannya karena mereka menilai telah banyak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Barat. Akhirnya pada tahun 1969 Rahman memenuhi tuntutan mereka dengan melepas posisinya sebagai anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam pemerintah Pakistan setelah beberapa saat sebelumnya, yakni pada bulan September 1968 ia telah melepas jabatannya selaku Direktur Lembaga Riset Islam. Karya-karya yang dihasilkan oleh Fazlur Rahman diantaranya yaitu Avicenna's Psychology, Avicenna's De Anima, Being the Psychological Part of Kitab Ibnu Sina, dan masih banyak lagi. Materi selanjutnya yaitu mengenai tentang teori Fazlur Rahman. Fazlur Rahman beliau telah menawarkan metode penafsiran Al-Quran dengan mekanisme hermeneutik double movement. Sesuai dengan namanya bahwa teori ini mempunyai arti double movement, yaitu dua gerakan ganda, di mana bahwa yang pertama gerakan dari situasi kontemporer ke situasi pewahyuan Al-Quran, yakni di mana bahwa seorang penafsir harus memahami arti atau makna dari suatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan Al-Quran tersebut adalah sebagai jawabannya. Jadi langkah pertama dari gerakan yang pertama ini yaitu memahami makna Al-Quran sebagai suatu keseluruhan di samping dalam batasan-batasan ajaran khusus yang merupakan respon terhadap situasi khusus. Nah, yang kedua, dari situasi pewahyuan itu kembali ke situasi kontemporer. Melihat situasi historis pewahyuan menjadi urgen karena Al-Quran adalah respon ilahi dengan media insani, yakni melalui nalar kenabian. Respon ilahi tersebut itu ditujukan pada situasi sosial moral yang terjadi pada masa dan tempat Nabi, khususnya masyarakat komersil Mekah pada masa era Nabi. Nah, beliau Fazlur Rahman sebenarnya dalam merumuskan metodologi ini sejak beliau tinggal di Pakistan sekitar dekade 60-an. Namun dalam rumusan metodologinya ini secara sistematis dan komprehensif baru terselesaikan ketika beliau menetap di Chicago. Nah, metodologi yang ditawarkan yang biasa disebut dengan teori double movement itu merupakan sebuah kombinasi dari pola penalaran induksi dan deduksi, di mana bahwa yang pertama dari yang khusus atau partikular kepada yang umum atau general, dan kemudian yang kedua dari yang kepada yang khusus. Nah, Fazlur Rahman meyakini bahwa dengan menerapkan teori ini dalam penafsiran teks atau jihad dapat dihidupkan kembali. Nah, apabila hal ini dapat dilakukan, pesan-pesan Al-Quran dapat hidup dan menjadi efektif. Nah, gerakan ganda seperti ini yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman itu memanglah strategis dalam upaya mengaitkan kerelevanan teks Al-Quran pada konteks kekinian, terutama untuk merumuskan kembali hukum-hukum dari Al-Quran. Nah, lebih lanjutnya, Fazlur Rahman memastikan perlunya pendekatan multidisiplinary dalam mengkaji pesan-pesan Al-Quran, karena
pesan-pesan Al-Quran seringkali kompleks sehingga rawan untuk ditafsirkan sewenang-wenang oleh kelompok tertentu yang berkepentingan dengan model penafsiran tunggal. Pada langkah pertama dari gerakan Fazlur Rahman ini atau gerakan dari Global Movement ini, bahwa beliau hendak menempatkan bahwa wahyu Al-Quran dalam kesejarahan atau konteks lingkungan di mana wahyu tersebut turun dan kemudian menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan yang dialami pada masyarakat Arab pada waktu itu. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa beliau hendak membatasi isi pesan dalam Al-Quran dalam konteks masyarakat Arab ketika itu. Nah, langkah pertama dari gerakan gandanya ini itu menempatkan wahyu sebagai berbagai respon dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad atas stimulus-stimulus yang datang dari problem-problem historis masyarakat Arab pada waktu itu. Nah, kemudian pada langkah kedua, sebagai seorang mufasir, kita harus membuat generalisasi atas solusi-solusi yang diberikan kepada masyarakat Arab ketika itu dengan dilandasi oleh alasan-alasan yang terdapat dalam Al-Quran ketika memberikan solusi-solusi tersebut. Nah, Fazlur Rahman beliau menyadari bahwa langkah kedua ini merupakan sebagai implikasi dari langkah pertama. Nah, langkah kedua dari gerakan pertama ini merevisi langkah pertama membatasi wahyu Al-Quran dalam konteks kesejarahannya. Karena pada langkah kedua ini Fazlur Rahman hendak mengambil makna moral sosial yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maksudnya, jika pada langkah pertama ia membatasi wahyu Al-Quran dalam konteks historis atau sosial tertentu di mana wahyu dinyatakan sebagai solusi atas problem historis, maka pada langkah kedua beliau juga hendak mengambil makna dari suatu solusi tersebut yang dinilai merupakan suatu hal yang transhistoris atau melampaui batas kesejarahan pewahyuannya. Selanjutnya, aplikasi hermeneutika Al-Quran. Di sini kita akan melihat aplikasi konkret hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman terhadap kasus poligami dengan menerapkan langkah-langkah atau tahapan-tahapan operasionalisasi gerakan ganda tersebut. Langkah pertama untuk operasionalisasi teori hermeneutika Al-Quran yang digulirkan Rahman adalah dengan melihat makna ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami. Ayat Al-Quran yang paling sering dikutip oleh sebahagian kelompok yang setuju dan sekalian dijadikan dalil untuk mengabsahkan praktik poligami yaitu Quran Surah An-Nisa ayat ketiga. Untuk dapat memahami makna ayat tersebut secara konferensif, maka penting untuk kita melakukan langkah yang kedua, yaitu pelacakan sosiohistoris dengan melihat konteks ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami secara keseluruhan. Problematika poligami sebetulnya muncul berkaitan dengan gadis-gadis yatim dan harta benda mereka. Menurut Fazlur Rahman, prinsip dan ayat keadilan terhadap anak-anak wanita yatim tersebut juga ditegaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 129. Untuk memperkuat prinsip keadilan dan pembatasan menikahi 4 wanita yatim, kita bisa melakukan langkah yang ketiga, yaitu menelusuri konteks mikro dengan melihat asbabun nuzul surah An-Nisa ayat keempat tersebut. Langkah ketiga ini harus kita perkaya dengan langkah keempat, yaitu menelaah konteks makro yang meliputi kawasan Hijaz, yaitu seluruh kawasan semenanjung Arabia
yang berhubungan dengan kebebasan atau tradisi poligami. Umat manusia di berbagai belahan dunia sudah mengenal dan mempraktikkan poligami jauh berabad-abad sebelum Islam diwahyukan. Sementara poligami yang dipraktikkan masyarakat Arab jahiliyah di kala itu tidak mengenal syarat apapun, tidak ada pembatasan jumlah istri, dan juga tidak ada syarat keadilan suami. Maka dari itu, terlihat bahwa praktek poligami yang diperbolehkan Islam di masa-masa awal itu sangat berbeda dengan praktek poligami yang sebelumnya. Dari langkah-langkah tersebut, kita memasuki langkah terakhir dari teori gerakan Fazlur Rahman dengan memahami dan menelaah kondisi masyarakat kontemporer berhubungan dengan wacana poligami. Dengan melihat konteks masyarakat kontemporer yang demikian, yaitu berbeda dengan konteks masyarakat Arab klasik, maka respon teks yang harus kita tarik bagi masyarakat kontemporer adalah nilai ideal moral Al-Quran, bukan legal spesifiknya. Ketentuan hukum yang ideal dan terbaik bagi masyarakat kontemporer dalam hubungannya dengan pernikahan adalah monogami, bukan poligami. Jadi, monogami sebagai nilai ideal moral Al-Quran itulah yang relevan dan konteks masyarakat kontemporer saat ini. Kesimpulan dari materi kami yaitu teori double movement Fazlur Rahman merupakan teori yang terdiri dari dua gerakan. Yang pertama yaitu dari yang khusus atau partikular kepada yang umum, general. Artinya sebelum seorang penafsir mengambil kesimpulan hukum, ia harus mengetahui terlebih dahulu arti yang dikehendaki secara tekstual dalam suatu ayat dengan meneliti alasan-alasan hukumnya, baik yang disebutkan secara eksplisit maupun implisit. Gambaran setting masyarakat Arab baik yang berkenaan dengan adat kebiasaan, peranata sosial maupun kehidupan keagamaan saat Al-Quran diturunkan juga harus diperhatikan secara serius oleh seorang penafsir. Setelah itu, barulah dilakukan generalisasi terhadap pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Yang kedua yaitu ajaran-ajaran atau prinsip yang bersifat umum tersebut harus ditumbuhkan dalam konteks sosio-historis yang konkret di masa sekarang. Untuk itu perlu dikaji kembali secara cermat situasi sekarang dan dianalisa unsur-unsurnya, sehingga situasi tersebut dapat dinilai dan diubah sejauh yang dibutuhkan serta ditetapkan prioritas baru demi mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran secara baru pula. Dan gerakan kedua ini juga akan berfungsi sebagai pengoreksi dari hasil-hasil pemahaman dan penafsiran yang dilakukan pada gerakan pertama. Karena jika hasil-hasil pemahaman itu tidak bisa diterapkan dalam suatu masa sekarang, itu artinya telah terjadi kegagalan dalam menilai situasi sekarang dengan tepat atau kegagalan dalam memahami Al-Quran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.